Sebenarnya di sini juga sudah dipasangi rambu-rambu lalu lintas oleh polisi untuk belok kanan, dan belokan ini tajam banget ya. Jadi biasanya kecelakaan itu dimulai dari atas, dari jalur tengkorak yang jalannya memang turun banget. Nah, kemungkinan karena mobil-mobil yang lewat di sini ini remnya blong, atau supir-supir yang masih kurang berpengalaman dengan jalur ini. Nih jalannya belok tajam banget. Kalau ini supir yang tidak biasa ya. Nah, di sini ini kan sering banget terjadi kecelakaan. Di jalur ini ada cerita mistis tentang sebelum terjadinya kecelakaan. Menurut warga yang di sini, jadi semalam atau sebelum terjadi kecelakaan, ini rumah-rumah warga yang ada di sekitar sini. Ini truknya agak ngebut. Malam sebelum adanya kecelakaan, di sini ini biasanya ada suara tangisan, orang menangis. Tapi setelah dicari-cari tidak ada apa-apa. Dan kejadian itu sudah terjadi bolak-balik. Anehnya, setelah adanya kejadian malam-malam dini hari itu ada orang menangis, sehari atau 2 hari berikutnya itu akan ada kecelakaan. Sehingga warga masyarakat, warga Bayaman di sini ini sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian yang kayak begitu. Jadi kalau akan ada kecelakaan, malam sebelumnya ada suara tangisan. Artinya dalam 1-2 hari lagi akan ada kecelakaan. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua, ada suara benturan mobil kecelakaan. Tapi setelah dicari juga tidak ada apa-apa. Hari berikutnya lagi ada kecelakaan. Itulah bagaimana warga masyarakat sini sudah biasa dan sudah tahu kalau akan ada kecelakaan. Turunan Bayaman ini terletak di Desa Telahaplor, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Kecelakaan yang paling tragis, yang paling besar terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, pas menjelang hari raya, 2 hari atau sehari menjelang hari raya, di mana bis Rosalia Indah yang dari Tangerang nabrak pagar ini masuk sana ke jurang sana. Akhirnya katanya 4 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Karena hari itu adalah menjelang hari raya, ya mestinya penumpangnya penuh sesak, sehingga korbannya banyak. Itu terjadi kira-kira jam 3 dini hari, 1 atau 2 hari menjelang hari raya. Jalannya tidak terlalu curam, tapi sering banget di sini terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu dimulai dengan mobil yang remnya blong dari jalur tengkorak atas sana, sekitar 100 meter dari sini itu ada jalur tengkorak, jalannya turun tajam. Dan setelah di atas itu agak datar. Bagi pengemudi yang belum tahu medannya, jalan datar biasanya langsung ngebut. Tahu-tahu di sini ada jalan belok tajam lagi, sehingga mereka supir-supir yang tidak tahu itu akan kesulitan untuk mengemudikan kendaraannya karena kecepatannya tinggi. Kecelakaan di turunan Bayaman biasa diawali dari sini. Jadi itu jalan pojok itu yang belok kiri itu kan jalur tengkorak, naik terus
Nah kalau dari sana turun terus begitu sampai depan situ kan agak datar bagi pengemudi yang belum mengenal medan sini. Biasanya begitu jalannya datar ya sudah langsung ngebut dengan gigi tinggi, jalannya ngebut dari sono ke sini dengan kecepatan tinggi terus. Tahu-tahu sampai situ jalannya belok hampir 90 derajat belok kanan. Karena kecepatan tinggi mau ngerem sudah tidak nyampe. Akhirnya ya pakar-pakar pembatas itu yang jadi korban. Nih awal kecelakaan biasanya dari sini nih, dari jalur bawah jalur Tengkorak ngebut langsung tabrak karena mau ngerem udah tidak nyampe atau grogi atau gimana, tabrak saja itu jalur anunya, pembatas jalannya. Itulah cerita mistis sebelum terjadinya kecelakaan yang ada di Tanjakan Bayaman ini. Satu, sebelum terjadi kecelakaan malamnya warga di sini sudah mendengar orang nangis atau orang menjerit-jerit. 1 atau 2 hari kemudian akan terjadi kecelakaan. Yang kedua, warga mendengar suara benturan kayak mobil kecelakaan. Setelah dicari juga tidak ada. Sehari 2 hari kemudian terjadi kecelakaan. Makanya warga sini kalau mendengar ada suara tangisan, suara menjerit-jerit sudah pada was-was duluan. Karena mereka mengkhawatirkan akan terjadinya kecelakaan seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Besok akan saya ceritakan tentang misteri jalur Tengkorak yang ada sekitar 100 meter dari sini. Itu di sana juga ada cerita misterinya. Sepanjang jalan jalur Tengkorak semuanya terletak di Desa Telaplor, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Lalu ada juga cerita tentang belokan Misri yang ada di tengah-tengah jalur Tengkorak. Di belokan jalur Misri itu ada penunggunya. Nah penunggunya apa saja, coba besok atau kapan-kapan nanti tak buatin cerita lagi ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini.